Assalamualaikum teman-teman semua. Selamat malam semuanya. Karena waktu saya ngerekam ini lagi malam-malam. Saya mau kasih review sedikit mengenai Peripage Mini Printer. Kalau review cara pakainya, harganya, unboxing itu sih banyak ya, teman-teman bisa cari di YouTube tuh banyak banget gitu. Tapi yang mau saya kasih tahu adalah di sini adalah penggunaan lain dari macam-macam penggunaan dari Peripage Mini Printer ini. Karena biasanya kan pada belinya tuh untuk cetak stok kalau untuk yang jualan online ya, atau jualan apa aja gitu. Biasanya untuk cetak stok. Terus kalau yang senang journaling biasanya untuk nyetak gambar-gambar atau tulisan-tulisan gitu. Pertama saya mau kasih tahu bagaimana nyetak dalam rangka jualan online juga sih, tapi bukan nyetak stok ya. Jadi karena saya jualan online juga, ternyata saya juga saya sangat, walaupun ini bukan alasan saya beli si Peripage ini sih, alasan saya adalah untuk journaling sebenarnya. Tapi kemudian begitu saya pakai untuk nyatet list order dan lain-lain, ternyata sangat menolong banget gitu ya. Buat nyatakin, kan biasanya kalau kita terima orderan kan di WA gitu ya, dalam bentuk tulisan lah pokoknya di handphone gitu. Nah itu instead of, kalau kita biasanya kan nulis di buku list order tuh ditulis gitu. Instead of nulis lagi, tinggal cetak-cetakin aja, tinggal di copy aja. Ini saya deketin kameranya. Nah gitu ya, jadi tinggal saya copy aja ke ini, ke aplikasinya, terus langsung dicetak gitu. Orderannya apa aja tuh langsung bisa, nggak usah pakai nulis lagi, dan sangat akurat ya. Dan ini menghemat waktu banyak banget. Ini untuk pencatatan list order, pencatatan order sangat menghemat waktu banget gitu. Kemudian itu yang salah satu yang saya pakai. Kemudian yang selanjutnya saya ada bikin ini kan, journaling Al-Quran ya, Al-Kahfi tiap Jumat gitu. Walaupun gak semua Jumat bisa juga sih. Nah ini sebenarnya itu utamanya saya beli Peripage tuh untuk bantu journaling sih gitu ya. Tadinya sih cuma mau cetak foto-foto gitu atau gambar-gambar gitu, tapi ternyata nah kayak gini memudahkan banget gitu, karena ini biasanya ayat Al-Qurannya saya tulis manual atau saya print gitu. Tulis manual oke gitu, tapi kadang-kadang dia panjang gitu ya, dan akhirnya lebih lama ngerjain ininya daripada tadaburnya gitu. Jadi saya lebih sering ngeprint. Nah kalau ngeprint itu biasanya kan pakai printer yang besar ya, butuhnya kita harus nyeting dan sebagainya, karena ini kan ukurannya A5, dan posisinya harus enak dilihat gitu ya. Nah ini butuh waktu gitu, tapi kalau pakai Peripage ini udah gampang banget gitu, tinggal dibesarin kecilin tuh cepet banget, terus kita langsung bisa print gitu. Dan dia ini kan lebarnya segini, ini saya pakai yang transparan ya rollnya, yang ini nih. Nah ini dia lebarnya kan segini, jadi dia nggak harus begini formatnya ya, orientasinya, tapi dia juga bisa berupa banner kayak gini, namanya fix width gitu ya. Bisa begini gitu, dan bisa jadi 3 baris kayak gitu ya, jadinya enak banget. Begitu kita mau ngejurnal Al-Quran, mau tadabur, tinggal di print aja terus ditempel, bisa langsung nulis ininya juga bisa, terjemahannya terjemahan tafsir sih ini dari Numan Alikan. Biasanya saya nulis terjemahan sih pakai manual ya, pakai lettering kayak gini, tapi kalau dia sedikit enak masih di letteringnya bikin tulisannya, tapi begitu dia banyak gitu ya masalah kan gitu. Jadi pakai Peripage ini enak banget, langsung print, tempel. Dan kalau pakainya transparan kayak gini, kita mau apa sih, ngasih dekorasi juga enak gitu ya, kayak itu. Terus saya juga bikin covernya. Ini 2 cover jurnal yang saya cetaknya juga pakai Peripage ya, ini. Jadi
Sebenarnya sih ini enak di lettering gitu, cuma saya nggak pinter ya. Lettering saya tuh jelek banget gitu. Terus ini saya dapat font yang bagus dari Canva yang saya suka gitu. Jadinya ini saya bikin di Canva terus dicetak ini sebagai gambar. Ini juga sama gitu. Ini pakai yang transparan juga. Gitu ya, cakep ya. Muji diri sendiri. Gitu. Oke. Nah, ini yang saya pakai di intention journal ini, saya bikin tulisan judul gitu ya, jadi bagus. Jadi bagus letteringnya. Kalau letteringnya saya yang bikin nggak bagus, ini kayak gini gitu ya. Oke. Terus oh iya, ini saya cetak-cetak. Ini cetak bisa semena-mena banget, saya seneng karena kan nggak pakai tinta ya. Terus warnanya yang hitam putih, dia kan nggak bisa berwarna gitu. Itu sebenarnya buat saya malah artistik. Nah gitu ya, gitu. Saya senang banget gitu karena dari foto tuh kita bisa keluar story gitu ya, keluar ide, keluar inspirasi gitu. Bisa reflect gitu dari foto-foto. Dari foto tuh kita bisa reflect on our day and making intention, hopefully for the right intention. Terus ini memory keeper. Ini cetak fotonya. Untuk di jurnal sih rata-rata saya cetak foto ya, tulisan dan foto gitu. Tapi yang memang pertama kali bikin tuh, oh ini juga saya cetak pakai Peripage nih. Ya, jadi ini saya dapat gambarnya gratis, minta izin dulu sama yang punya gambar, terus saya masukin ke Canva, keluarin Canva sebagai gambar, terus dicetak di transparan gitu. Kenapa harus di Canva dulu, nggak bisa langsung, karena tadinya latar belakangnya ini ada warnanya gitu. Kalau di Canva kan bisa dihilangin backgroundnya ya, dijelasin. Nah, ini juga dicetak. Ini dicetaknya besar ya, saya pecah 2, jadinya dia jadi besar. Ini juga dicetaknya pakai Peripage. Oh, keren kan gitu. Oh ya, ini Peripage-nya yang 304 dpi ya, bukan yang 200 dpi apa 204 dpi ya, yang di bawahnya itu gitu. Ini supaya gambarnya lebih solid gitu. Walaupun saya nggak tahu sih yang di bawah ini seberapa nggak solid gitu. Ini juga saya cetaknya besar, saya pecah 2 ya, jadi atas bawah itu jadinya bisa besar. Jadi tadinya saya pikir cuma bisa yang kecil-kecil aja, tapi ternyata bisa besar juga. Tuh nyaman banget, enak banget deh ngejurnal pakai Peripage tuh. Puji-puji dah. Ini maksudnya karena gambar-gambar yang sederhana tuh bisa jadi artistik gitu, karena biasanya justru warna tuh ngerusak pemandangan kalau warnanya nggak pas gitu dan lightingnya nggak pas. Ini juga, ini jadi foto-foto yang hitam putih itu justru buat saya jadi artistik karena warna jadi nggak mengganggu, jadi kita bisa kasih warna yang lebih bagus gitu ya, yang justru jadi bagus gitu karena warna fotonya nggak mengganggu. Ini juga oke, itu tadi 2 jurnal, udah 2 jurnal, 3 jurnal ya, 3 jurnal dan 1 pencatatan list order. Ini yang terakhir saya mau kasih tahu, nggak cuma proses kreatif sih ya, dan jualan gitu, tapi ketika lagi belajar juga, ini saya tiap pagi ikut pelajarannya di Bayyinah Dream Program ya, Quranic Arabic gitu. Saya nggak nyangka kalau ternyata akhirnya saya pakai juga di pelajaran ini gitu. Itu buat saya, ya Allah, alhamdulillah saya senang banget gitu. Jadi setiap kali kita dapat PR atau misalkan lagi ngebahas satu ayat, nah ini ngebahas satu ayat gitu, tinggal di print aja, kita nggak usah tulis ulang. Terus nanti di sini kita langsung bisa coret-coret gitu, kita langsung bisa tulis pembahasannya. Ini sangat-sangat memudahkan, ya Allah, alhamdulillah saya senang banget gitu ya. Terus kita bisa coret-coret di sini, karena kalau di pelajarannya kan Ustadz Numan Ali kan langsung ngetik dan langsung ngasih warna dan sebagainya. Kalau kita kan harus tulis ulang dong ya, terus untuk nada-nada ini tuh bisa nulisnya aja lama gitu, padahal kita butuh coret-coret gitu di tiap katanya. Ini sangat memudahkan. Ini waktu itu dapat PR gitu, dan kita harus cari fi'il mudhari dan fi'il madi gitu, dilingkar-lingkarin.
Jadi kita nggak harus ini kan, nggak harus tulis gitu. Dan kalaupun ngeprint di printer besar tuh butuh waktu gitu ya. Jadi ini gampang banget, saya langsung cetak, pecah 2 jadi besar, terus langsung kita bisa kerjain PR-nya langsung lingkar-lingkar-lingkarin. Sangat-sangat praktis dan memudahkan. Gitu. Ini juga nih, jadi setiap kali pelajaran saya bisa langsung print ayatnya, langsung ambil aja dari aplikasi Quran di HP gitu, langsung copy paste, langsung keluarin ayatnya. Udah tempel, udah deh siap belajar, tinggal coret-coret di ayatnya tuh bisa gitu. Nah, kayak gini ya, ada satu pembahasan yang membandingkan 3 ayat yang beda-beda dan ada 3 ekspresi di dalamnya, 3 penekanan gitu. Nah, ini kita harus diajarin kan supaya bisa tahu, dan ini sangat memudahkan banget ya Allah, senang banget gitu. Langsung tinggal print, kita langsung bisa coret-coret di sini. Gitu, sangat memudahkan. Untuk belajar Quranic Arabic di Dream programnya Bayinah, terus di journaling Memory Keeper, Intention Journal, journaling Al-Kahfi, sama untuk list order ya, pencatatan timpan. Itu sih, mudah-mudahan bermanfaat ya. Terus nggak usah subscribe, nggak apa-apa. Isinya gitu aja kok YouTube saya. Semoga bermanfaat. Selamat malam semuanya. Barakallahu li walakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.